Coba amati, sejauh ini analisa yang kita lakukan sebelum pergerakan hari ini terjadi tampaknya sejalan. Dan jika kita melakukan OP buy dengan cara konservatif di lower BB daily pun kita sudah profit. Apakah analisa yang kita lakukan rumit dan memusingkan serta memakan waktu lama? Saya pikir tidak. 2-5 menit cukup bagi Anda untuk membaca, menganalisa dan menyusun strateginya. Gambar di bawah ini kondisi USD, JP saat ini. Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 108. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mengamati pergerakan harga dan mengawasi pergerakannya ketika melalui batas-batas yang ada di jalur perjalanannya. Harga saat ini sudah menyentuh upper BB 96.1 daily, dan berada di atas rata-rata minggu lalu. Nah, kita tinggal mengamati apakah harga akan terus menuju upper BB 480 weekly, atau berbalik. Disinilah lagi kita harus mengambil keputusan dari pengamatan yang kita lakukan. Jika harga berlanjut ke upper BB weekly, apakah kita akan menambah OP atau hanya mengatur stop loss kita? Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 108. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mengamati pergerakan harga dan mengawasi pergerakannya ketika melalui batas-batas yang ada di jalur perjalanannya. Harga saat ini sudah menyentuh upper BB 96.1 daily, dan berada di atas rata-rata minggu lalu. Nah, kita tinggal mengamati apakah harga akan terus menuju upper BB 480 weekly, atau berbalik. Disinilah lagi kita harus mengambil keputusan dari pengamatan yang kita lakukan. Jika harga berlanjut ke upper BB weekly, apakah kita akan menambah OP atau hanya mengatur stop loss kita ke profit yang aman? Jika harga berbalik, apakah kita akan langsung menclose OP kita atau memberinya batas toleransi sampai di mana harga boleh turun sebelum kita menclose OP kita? Ini tergantung lagi dari pengamatan dan analisa kita. Membaca flat conditions. Dalam membaca flat condition kita jangan terlalu kakulah. Memang kita sepakat bahwa definisi flat terjadi jika price bergerak dalam rentang batas upper-lower BB. Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 109.1. Dan kita melakukan OP di Ma yang sedang dalam keadaan flat. Pertanyaannya, apakah kita akan selalu OP setiap kali sebuah Ma dalam kondisi flat? Tidak. Analisis kitalah yang menentukannya kapan kita harus OP. Buy di lower BB yang flat dan sell di upper BB yang flat itu hanyalah tempat terbaik kita OP. Contoh sederhana begini, misalkan harga memasuki kondisi flat di Ma daily. Tetapi kita lihat Ma daily sedang pointing down tajam atau kemiringan garis Ma daily down tajam. Jika kita melakukan OP buy di lower BB daily, ini akan sangat berisiko. Analisa. Sekali lagi analisa. Kita OP berdasarkan analisa menyeluruh. Termasuk hal-hal kecil yang sering kita abaikan harus kita perhitungkan. Contoh konto OP. Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 110. Teknik analisa kedua. Teknik analisa yang telah kita pelajari untuk mengamati pergerakan harga adalah teknik analisa dengan menggunakan rentang waktu yang kita tentukan berdasarkan waktu-waktu standar, atau rentang waktu-waktu yang biasa digunakan manusia sebagai pelaku pasar ketika bertransaksi. Dengan menggunakan waktu-waktu standar inilah kita mencoba menggambarkan atau memetakan pergerakan harga yang kita amati. Dari rata-rata pergerakan bulanan, mingguan, harian, 8 jaman, 4 jaman sampai rentang waktu 15 menitan yang kita plot di chart, ternyata kita dapat dengan mudah melihat dan membaca akan kemana kecenderungan harga untuk bergerak. Nah, teknik analisa yang kedua ini sebetulnya tidak berbeda konsepnya dengan teknik analisa pertama yang telah kita pelajari. Saya menamakan teknik analisa yang kedua ini teknik analisa zoom in. Hehehehe, ada maksudnya sebetulnya nama ini. Intinya teknik analisa yang kedua ini menggunakan teknik zoom in, artinya dengan membagi chart dalam potongan-potongan yang lebih kecil kita mencoba membaca pergerakan harga nantinya.
Potongan-potongan kecil yang saya maksudkan di sini adalah potongan-potongan waktu. Dan beruntungnya kita, platform-platform yang ada saat ini sudah menyediakan chart dengan potongan-potongan waktu ini. Bentuknya berupa pilihan time frame TOF, yang dapat kita pilih untuk mengamati pergerakan harga. Perbedaan utama teknik analisa yang kedua ini dengan teknik analisa pertama adalah pada base waktu, waktu acuan, yang kita gunakan. Pada teknik yang kedua kita akan menentukan sebuah waktu acuan utama atau waktu acuan besarnya terlebih dahulu lalu kemudian membaginya menjadi potongan-potongan kecil. Penentuan waktu besar ini bebas terserah Anda. Tetapi sekali lagi harus ada sebuah alasan terukur yang menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 111 mendasari mengapa kita memilih waktu acuan tersebut. Tidak asal. Hehehehe, mudahan pada masih ingat hal ini. Teknik analisa zoom in. Teknik analisa zoom in untuk memudahkan memahami teknik analisa zoom in ini. Kita langsung saja dengan contoh. Pertama kita harus menentukan base waktu acuan besarnya terlebih dahulu. Nah saya memutuskan untuk menggunakan rata-rata pergerakan harga per 3 bulanan sebagai base-nya. Mengapa 3 bulan? Ada alasannya. Karena 3 bulan adalah waktu titik jenuh manusia ketika mengalami perubahan secara psikologis. Referensi ilmiahnya silahkan Anda baca buku-buku psikologi tentang manusia. Itulah mengapa kalau Anda amati kenapa banyak perusahaan menentukan masa on-job training-nya 3 bulan. Bahkan banyak buku-buku tentang pengembangan diri menyebutkan bahwa 3 bulan adalah masa kritis bagi manusia untuk merubah kebiasaan-kebiasaannya. Maksudnya jika selama 3 bulan manusia dapat mempertahankan sebuah kebiasaan baru maka cenderung di bulan-bulan berikutnya kebiasaan tersebut menjadi otomatis. Pokoknya rentang waktu 3 bulan saya pilih untuk mengamati pergerakan harga besarnya alasannya adalah ini hehehe. Pengamatan pergerakan harga tetap kita lakukan dengan menggunakan pergerakan rata-ratanya dan kita tetap menggunakan Smart Simple Moving Average. Nah, perhatikan gambar di bawah, ini adalah pergerakan besar acuan kita. Kita mengamati pergerakan harga 3 bulanan di time frame monthly, dengan menggunakan SMA period 3 apply price ke highlight CC, 4 weighted. Lalu gambar-gambar di bawahnya adalah potongan-potongannya yang kita lihat melalui TOF di bawahnya berurutan dari W1 sampai H1. Saya hanya mencontohkan sampai H1. Tapi kita bisa melihatnya sampai M1 sebenarnya. Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 112. Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 113. Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 114. Jika kita perhatikan, teknik zoom in sebetulnya seperti kita memotong-motong kue. Di mana kita mencoba menentukan rasa kue keseluruhan dengan mencicipi potongan-potongan kecilnya. Atau seperti kita menentukan sebuah gambaran keseluruhan dengan mengambil sample-sample kecilnya. Jadi kita mengamati pergerakan harga 3 bulanan di TOF dengan mengamati pergerakan 3 mingguan di TOF W1, 3 harian di TOF D1, 3 kali 4 sama dengan 12 jaman di TOF H4, 3 jaman di TOF H1. Dan untuk TOF lebih kecilnya Anda bisa lihat sendiri. Nah dari sini terlihat kita seperti sedang melihat sample-sample yang kita ambil dari potongan-potongan kecil. Di mana dengan membaca sample di potongan-potongan kecil inilah nanti kita akan melakukan analisa pergerakan harga. Nah, masalahnya jika kita menggunakan beberapa TOF untuk mengamati pergerakan harga maka chart yang kita buka akan banyak banget. Dan banyak menyita waktu. So biar simple maka seperti biasa kita akan konversi parameter pengamatan kita di beberapa TOF ke dalam satu TOF saja. Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 115. Lihat gambar di bawah ini. Saya menggunakan TOF M5 untuk mengamati pergerakan harga dengan mengkonversi seluruh SMA 3 di setiap TOF ke TOF M5. Jadi garis-garis SMA yang ada adalah konversian sebetulnya.
SMA 3 di M5 sama dengan SMA dengan period 3 di M5, medium blue, SMA 3 di M15 sama dengan period 9 di M5, yellow, SMA 3 di M30 sama dengan period 18 di M5, fire brick, SMA 3 di H1 sama dengan period 36 di M5, green, SMA 3 di H4 sama dengan period 144 di M5, magenta, SMA 3 di D1 sama dengan period 864 di M5, steel blue untuk SMA 3 di top W1 dan kita dapat memonitor arah pergerakannya di bar di bawah indikator METF GGH. Nah, coba perhatikan gambar di bawah tersebut. Terlihat ritmenya kan? Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 116 sekarang bagaimana kita menganalisanya? Sama saja dengan konsep yang kita gunakan pada cara kita menganalisa sebelumnya. Tidak berbeda sama sekali. Kita tetap menggunakan konsep flat dan trending dengan menggunakan BB Set 1. Dan melakukan OP di MA acuan yang flat. Yang berbeda hanya pembagian waktu acuannya saja. MA dan BB yang kita plot pada chart juga tetap menjadi batas-batas yang menjadi titik perhatian kita. Hehehehehe, selamat mempelajari dan mencoba. Indikator dan template teknik analisa zoom in. Indikator dan template teknik analisa zoom in extract file *.zip-nya copy seluruh X4 ke direktori MetaTrader garis bawah Anda expert indicators copy *.tpl ke direktori MetaTrader garis bawah Anda templates restart MetaTrader Anda dan klik templatenya GGH garis bawah M5 garis bawah system.zip 21,1 kilobit 3832 views tips menggunakan analisa zoom in. Tips menggunakan analisa zoom in. Hehehe. Ini tips yang biasa saya lakukan kalau lagi malas mikir dan nganalisa dan trade banyak pair. Setup di M5 seperti template. Lalu H4 METF GGH, saya jadikan patokan tren. Simple saya OP ketika M5, M15, M30 dan H1 searah dengan H4 dan OP-nya gak jauh dari lower upper BB yang flat sesuai konsep flat. Exit ketika M5 atau M15 berubah warna. Simple hahaha. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 117 indikator MA upper dan lower. Indikator MA upper dan lower ini indikator yang dapat kita gunakan untuk membantu membaca cerita tren titik acuan yang kita gunakan di teknik analisa pertama. Memang kita bisa melihat dari garis SMA-nya. Tetapi kadang kemiringan garis suka membingungkan juga dan panah up dan down di KEKMA 1.3B juga hanya mendeteksi current conditions. Jadi mudahan ini bisa membantu. Gak dipakai juga gak apa-apa kalau sudah terbiasa hanya dengan MA dan BB acuan. Hehehehe. Catatan-catatan average highlight CC menghitung rata-rata harga 1 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu dan 1 bulan yang lalu. Ini hanya kita gunakan sebagai alat bantu untuk membandingkan harga saat ini dengan rata-rata sebelumnya tersebut. Informasi yang kita dapat di sini untuk melihat, di mana, posisi harga saat ini jika dibandingkan dengan nilai rata-rata harian, mingguan dan bulanan sebelumnya TSB. Yang jelas jika harga saat ini di atas rata-rata sebelumnya artinya harga saat ini mengalami kenaikan. Jika menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 118 dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya. Apakah ini indikasi up atau down nanti dulu? Kita harus lihat indikasi dari alat bantu yang lain dulu. Hehehehe, semua batas-batas statis yang kita gunakan memiliki fungsi untuk membantu kita melihat batas-batas statis yang mungkin dicapai harga. BB acuan adalah setiap BB yang flat. Tidak ada yang utama, sebaiknya lihat semua. OP selalu berdasarkan MA pengarah. Sama seperti kita melihat sebuah mobil yang meluncur di jalan tol ke arah pintu gerbang yang menuju Jakarta. Kita hanya tahu mobil ini akan menuju Jakarta atau berbelok dari arah pergerakan mobil tersebut kan. Itulah fungsinya kita mengamati MA kecil. Please sadari kita tidak pernah tahu sampai di mana harga akan bergerak. Tetapi sama dengan sebuah mobil yang meluncur di jalan. Karena kita tahu peta jalan. Kapasitas bensinnya etc. Kita bisa memprediksi di mana saja kira-kira mobil ini akan berhenti etc.
Menganalisa chart ala Kek Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 119 Teknik analisa Fibonacci Teknik analisa Fibonacci dari namanya mungkin kita berpikir teknik analisa ketiga ini akan menggunakan Fibo level hehehe. Enggak kok, teknik analisa kita yang ketiga ini tetap menggunakan Hanya kita akan menggunakan level-level Fibonacci 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 76.4 dan 100.00 yang kemudian kita gunakan sebagai periode dari MAMA yang akan kita gunakan untuk menganalisa chart. Dalam analisa ini berarti kita menggunakan 6 buah MA untuk mengamati pergerakan harga. Tetapi bisa juga kita menambahkan level-level yang lebih besar untuk mengamati pergerakan harga seperti level 161.8, 200 ETC. Nah, MAMA dengan periode Fibonacci ini kita gunakan untuk melihat pergerakan harga. Coba amati chart bagaimana kondisi pergerakan harga ketika price berada di atas MAMA Fibonacci ini. Dan juga ketika price berada di bawah MAMA ini. Kapan kita entry dan exit? Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Amati deh. Gampang kok. Hehehehehe. Periode MA yang kita gunakan adalah pukul 2.36, 3.82, 5.00, 6.18, 7.64, 10.00, pukul 12.36 dan pukul 16.18. Lalu TEF mana yang kita gunakan sebagai patokan? Ini terserah Anda. Bebas deh. Tapi biasanya saya menggunakan H1 dan H4 sebagai patokan dan masuk melalui TEF kecil M1, M5 atau M15. Singkat aja deh. Sisanya gunakan pemahaman di teknik analisa sebelumnya untuk mengembangkannya. Mudahan gak perlu disuapin terus ya. Kikiki bercanda ah. Menganalisa chart ala Kek Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 120 indikator. IAI, 53,6 kilobit. 2448 views BB 7,7 kilobit. 1919 views BB 7,6 kilobit. 1884 views indikator METF GGH baru indikator METF GGH baru METF GGH yang lama mengambil data dari masing-masing TEF. Dan ini menimbulkan keterlambatan pembacaan. Jadi di METF baru ini semua dikonversi ke curen TEF. So will be okay lah 7,9 kilobit, 1824 views 7,9 kilobit, 1710 views. Menganalisa chart ala Kek Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 121 catatan-catatan seperti telah disampaikan sebelumnya. Materi yang akan saya bagikan malam ini adalah materi lanjutan dari apa-apa yang sudah saya bagikan di thread, belajar menganalisa chart ala Kek, di www.forexindo.com. Tujuan utama saya menulis di sana adalah pertama untuk berbagi dan membekali trader dengan pemahaman tentang pentingnya sebuah analisa yang menyeluruh dan terukur sebelum kita melakukan trading. Jadi jangan pernah berharap kita akan menemukan signal ajaib atau sebuah sistem trading yang akan memberikan signal buy atau sell dengan sangat akurat tanpa kita harus berpikir atau repot-repot menganalisa di sana dan juga malam ini. Kalau saat ini Anda berharap demikian tinggalkan saja room ini sekarang juga. Yang Anda harapkan tersebut tidak akan Anda peroleh di sini. Untuk memudahkan, saya akan coba simpulkan terlebih dahulu apa-apa yang sudah kita pelajari dan pahami di Trade Forexindo. Secara garis besar sebenarnya di situ kita baru diperkenalkan dengan teknik dasar untuk menganalisa pergerakan harga. Karena bagaimanapun juga untuk dapat memperoleh keuntungan dari trading yang kita lakukan di forex ini, OP yang kita lakukan harus sejalan dengan pergerakan harga. Ini harga mati. Saya pikir belum ada broker yang menetapkan kita mendapatkan profit jika OP kita berlawanan dengan pergerakan harga. Betul gak? Di trade tersebut kita diperkenalkan dengan tiga buah style yang dapat kita menganalisa chart ala Kek Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 122 gunakan untuk menganalisa pergerakan harga. Style pertama atau saya menyebutnya di sana teknik analisa 1. Kita menggunakan Simple Moving Average, SMA, untuk mengamati pergerakan harga dalam rentang waktu yang kita tentukan.
Di teknik ini kita mengamati pergerakan rata-rata harga per satuan waktu, 1 jam, 4 jam, 8 jam, 24 jam, 1 minggu dan 1 bulan sebagai bahan untuk menganalisa kemungkinan arah pergerakan harga selanjutnya. Penggunaannya hanya dipakai pada sebuah time frame yang kita pilih. Style kedua atau saya menyebutnya teknik analisa 2. Atau juga saya menyebutnya teknik zoom in. Kita juga menggunakan moving average, MA, untuk mengamati pergerakan harga. Hanya di teknik kedua ini kita menggunakan multi-time frame. Artinya kita memanfaatkan seluruh time frame TOF yang ada di platform trading kita untuk mengamati pergerakan harga menggunakan sebuah MA. Nah, pada teknik analisa kedua ini saya mencontohkan kita menggunakan MA dengan periode 3. Di sini kita mengamati pergerakan MA dengan periode 3 ini di seluruh time frame untuk mendapatkan gambaran pergerakan harga. Pengamatan kita lakukan berurutan dari TOF terbesar ke TOF terkecil dan lalu sebaliknya. Type MA yang kita gunakan di sini adalah Weighted Moving Average, WMA. Kenapa? Karena MA jenis ini lebih sensitif. Lalu style ketiga atau teknik analisa 3 atau saya menyebutnya juga teknik analisa Fibo, sebenarnya ini adalah pengembangan saja. Intinya sama dengan teknik analisa 2. Kita juga menggunakan WMA untuk mengamati pergerakan harga di seluruh TOF. Hanya di sini kita menggunakan multi-MA. Yang periodenya kita atur sesuai dengan angka-angka Fibonacci pukul 2.36, 3.82, 5.00, 6.18, 7.64 dan pukul 10. Di sini kita mengamati pergerakan harga berdasarkan pergerakan multi-MA tersebut dari TOF terbesar sampai TOF terkecil dan juga sebaliknya. Menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 123. Nah, informasi apa yang diberikan oleh ketiga style tadi adalah kecenderungan arah pergerakan harga. Dan ini adalah satu hal dari dua hal penting yang harus kita miliki informasinya ketika kita menganalisa pergerakan harga. Lalu apa saja sih informasi yang kita perlukan untuk menghasilkan sebuah analisa pergerakan harga? Pertama kita mesti mendapatkan informasi kecenderungan kemana arah pergerakan harga. Kedua kita mesti memiliki informasi batas-batas atau rentang pergerakan yang mungkin dicapai harga tersebut. Nah, informasi pertama yang kita butuhkan sudah kita peroleh dari teknik analisa 1, teknik analisa 2 ataupun teknik analisa 3. Terserah Anda ingin menggunakan yang mana. Ini tergantung sepenuhnya pada Anda. Anda sukanya yang mana terserah. Yang penting kita mendapatkan informasi kecenderungan pergerakan harga secara garis besar. Lalu, bagaimana kita mendapatkan informasi kedua yang kita butuhkan dalam menganalisa, yaitu batas atau rentang yang mungkin dicapai oleh harga. Nah, disinilah perhitungan matematis dan statistik mulai kita terapkan. Mengapa harus matematis dan statistik? Karena hanya ini yang saya kuasai untuk membantu saya menentukan batas atau rentang yang mungkin dicapai oleh pergerakan harga. Hehehehehe. Kalau ada cara lain ajarin aku ya. Bagaimana kita menghitung batas-batas ini? Banyak caranya. Dan aplikasinya bisa Anda lihat di berbagai macam indikator. Dari pivot, support resistance, Fibonacci sampai Murray Mat, semuanya intinya, berusaha memberikan pada kita gambaran batas-batas yang mungkin dicapai oleh harga ketika bergerak, dengan perhitungan. Menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 124 perhitungan tertentu. Nah, untuk menentukan batas yang mungkin. Sekali lagi yang mungkin dicapai oleh harga saya memilih perhitungan statistik dengan menggunakan standard deviation, simpangan baku, dan harga rata-rata. Mengapa? Karena dari riset statistik ditemukan bahwa sebuah data acak bisa diukur kemungkinan batas-batas pergerakannya. Berdasarkan nilai rata-ratanya dan standar deviasinya. Secara statistik kita bisa mengukur batas-batas ini dengan lebih fleksibel. Fleksibel maksudnya di sini adalah statistik mampu memberikan lebih banyak informasi batas-batas yang kita butuhkan. Contohnya, dengan menggunakan MA. Secara statistik kita bisa menghitung batas atas dan batas bawah sesuai dengan pergerakan MA-nya. Inilah yang aplikasinya Anda lihat pada Bollinger Bands. Nah, jika kita lihat BB punya 3 line.
Yang tengah atau middle band itu adalah simple moving average atau nilai rata-rata bergerak dari sejumlah data ke belakang yang diatur pada periodenya. Lalu upper line dan lower line-nya adalah batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan nilai deviasi dari middle line-nya. Selain itu, dengan statistik kita juga bisa melihat rata-rata harga masa lalu. Atau rata-rata harga dalam periode waktu tertentu. Contohnya kita bisa menghitung nilai rata-rata harga 24 jam lalu, 1 minggu yang lalu, sebulan yang lalu dan lain sebagainya. Dengan sangat mudah. Aplikasinya bisa Anda lihat pada indikator-indikator pivot, ada daily pivot, weekly pivot, monthly pivot dan lain sebagainya. Namanya aja keren. Tapi itu hanya nilai rata-rata, hehehehe. Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 125. Lalu dari nilai rata-rata periode waktu yang lalu ini kita juga bisa menghitung batas-batas pergerakan harga yang dihitung dengan formula tertentu. Dari sini lahirlah SER level S1, S2, S3, R1, R2, R3, Camarilla level, Murray Mat level, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya dengan data harga yang ada pada chart, kita hanya tinggal mengolahnya dan menghitungnya untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Untuk membantu analisa kita. Nah, kembali ke batas-batas yang mungkin dicapai harga. Saya menggunakan beberapa perhitungan untuk mendapatkan informasi mengenai batas-batas yang mungkin dicapai oleh harga. Saya merasa lebih percaya diri dengan perhitungan statistik, makanya saya lebih banyak menggunakannya dalam analisa. Untuk memahami mengapa saya menggunakan banyak indikator untuk mendapatkan informasi yang saya butuhkan dalam menganalisa, saya akan mencoba menggambarkannya sebagaimana saya memikirkan ini sebelumnya. Maksudnya biar lebih mudah buat teman-teman memahami apa yang ada di pikiran saya. Seperti saya sampaikan tadi, untuk menganalisa saya membutuhkan dua informasi. Pertama, saya harus mendapatkan informasi mengenai kecenderungan kemana arah pergerakan harga, dan kedua, sampai di mana kemungkinan harga akan bergerak atau batas-batasnya. Nah, untuk mendapatkan kecenderungan arah pergerakan harga, saya menggunakan teknik-teknik analisa yang saya uraikan tadi. Tetapi sampai saat ini saya lebih menyukai teknik analisa 1. Lalu setelah mendapatkan informasi ini, maka selanjutnya saya menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 126 membutuhkan informasi yang mampu memberikan pada saya batas-batas yang mungkin dicapai oleh harga yang sedang bergerak ini. Nah, apa saja yang bisa saya gunakan sebagai batas-batasnya? Pertama, tentu saja SMA yang saya gunakan untuk mendapatkan informasi arah pergerakan harga tadi juga saya gunakan sebagai batas-batas yang mungkin dicapai harga. Buktinya dapat Anda amati bahwa harga seringkali memantul di batas-batas ini atau bermain-main di sekitar batas-batas ini. Ma harian, ma mingguan dan ma bulanan. Kedua, dari SMA ini secara statistik kita bisa menghitung batas-batas yang mungkin dicapai harga dari nilai rata-ratanya, yaitu dengan menggunakan perhitungan deviasi standar. Kemudian dari pemahaman statistik saya memahami bahwa SET1 adalah nilai standar deviasi yang digunakan untuk melihat rentang pergerakan sederet data yang terdistribusi secara normal atau penyebaran datanya normal. Di sini saya memutuskan untuk menggunakan SET1 dalam perhitungan nanti. Karena dari sini saya juga akan mendapatkan informasi apakah harga bergerak dalam kondisi terdistribusi normal atau tidak normal. Beruntungnya, saya tidak harus membuat indikatornya karena sudah ada Bollinger Bands BB. Jadi saya hanya tinggal menyesuaikan setting BB ini dengan kebutuhan saya. Nah, dari kondisi atau posisi harga di antara BB SET1 inilah saya mendefinisikan di SMA acuan yang saya gunakan kondisinya trending atau flat. Jadi kondisi SMA harian akan saya sebut flat jika harga berada di dalam BB SET1 harian, dan sebaliknya SMA harian akan saya sebut trending jika harga berada di luar BB SET1 harian. Begitu juga dengan SMA mingguan dan SMA bulanan. Ketiga, saya juga membutuhkan nilai rata-rata beberapa periode ke belakang. Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 127. Kenapa? Karena saya menggunakan SMA dengan periode tertentu untuk mengamati rata-rata pergerakan harga.
Berarti saya memerlukan nilai rata-rata periode yang lalunya sebagai pembanding. Berarti saya harus menghitung nilai rata-rata ini juga. Untungnya lagi kita bisa membuat indikator untuk melakukan tugas ini. Nah, indikator, Kek Average HLCC, membantu saya untuk melihat rata-rata 24 jam yang lalu, seminggu yang lalu dan 1 bulan yang lalu. Keempat, dengan menggunakan nilai rata-rata pergerakan harga yang lalu ini dengan statistik kita juga bisa menghitung batas-batas yang mungkin dicapai harga di rentang periode waktu berikutnya. Artinya kita membuat batas-batas dengan nilai standar deviasi tertentu yang kita hitung dari data periode sebelumnya. Untuk membantu kita mengukur batas yang mungkin dicapai harga di periode sekarang, inilah fungsi dari indikator Kek Monthly Level, Kek Weekly Level dan Kek Daily Level. Indikator ini baru saya buat untuk membantu teman-teman, dan ini sama saja dengan Kek Standard Deviation Level. Hanya dengan ini Anda tidak perlu lagi mengganti inputnya untuk melihat level-level harian, mingguan atau bulanan. Indikator-indikator ini menghitung level-level berdasarkan nilai standar deviasi dari 1, 2,3 dan 4. Penjelasan mengenai nilai-nilai deviasi dan artinya ada di thread. Anda bisa baca di sana. Nah, secara teoritis, sekarang saya sudah memiliki informasi yang saya butuhkan untuk menganalisa chart. Dengan SMA saya bisa melihat arah rata-rata bergerak harga selama 1 hari ke belakang, 1 minggu ke belakang dan 1 bulan ke belakang. Kemudian saya juga sudah memiliki batas-batas yang mungkin untuk dicapai harga. Baik SMA yang saya gunakan itu sendiri, Bollinger Bands, nilai rata-rata harian, mingguan dan bulanan periode sebelumnya, serta standar deviasi level. Lalu bagaimana kita menggunakan seluruh informasi yang terdapat pada chart kita? Menganalisa chart ala Kek Kanggun www.belajarbisnisforex.com 128 sebagai bahan analisa. Pertama, kita amati posisi BB Monthly, BB Weekly dan BB Daily. Apakah kondisinya trending atau flat? Dari sini coba telusuri ke belakang apa yang sedang terjadi dengan pergerakan harga saat ini mulai dari BB Monthly. Maksudnya begini, kondisi flat dan trending selalu terjadi bergantian. Jadi jika BB Monthly sedang dalam kondisi flat berarti sebelumnya BB Monthly dalam kondisi trending entah up atau down. Nah, karena rentang monthly lebih panjang maka ketika kondisi BB Monthly misalnya trending. Jika kita amati kondisi BB Weekly dan BB Daily, maka kita dapat melihat bahwa kondisi di BB Weekly dan BB Daily justru terjadi kondisi flat dan trending beberapa kali. Sementara di BB Monthly sedang dalam kondisi trending. Begitu juga ketika BB Monthly dalam kondisi flat. Yang terjadi di BB Weekly dan BB Daily kondisi trending dan flat berulang-ulang. Keadaan trending dan flat ini mencerminkan kondisi yang terjadi di market. Kondisi flat yang kita definisikan di sini identik dengan kondisi konsolidasi setelah harga bergerak tajam atau trending. Sifat market memang seperti ini. Saya akan mencontohkan kondisi Ruset. Please buka chart M15 dengan template yang saya bagikan di hal 148 thread, belajar menganalisa chart ala Kek di Forexindo. Jika kita perhatikan kondisi BB Monthly saat ini sedang dalam kondisi trending down. Tetapi kita melihat kondisi BB Weekly dalam kondisi flat dan BB Daily dalam kondisi flat setelah trending up tadi. Setelah hari Rabu dan Kamis sebelumnya BB Weekly dan BB Daily ini trending down. Nah apa artinya ini? Artinya harga sedang mengalami konsolidasi. Dimulai dari BB. Menganalisa chart ala Kek Kanggun www.belajarbisnisforex.com 129 daily flat yang akhirnya berubah menjadi trending up lalu flat lagi dan diikuti BB Weekly yang mulai berubah menjadi flat kondisinya. Pertanyaannya, sampai mana kondisi konsolidasi ini berlangsung? Apakah konsolidasi ini akan berlangsung sampai BB Monthly? Atau sampai BB Weekly saja? Atau cukup sampai di sini karena BB Daily sudah flat lagi? Tidak ada yang tahu jawabnya. Tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru. Nah, disinilah fungsi batas-batas yang kita gunakan tadi. Dengan mengamati bagaimana harga bergerak di antara batas-batas ini, kita bisa memonitor pergerakan harga. Kita bisa mengamati apakah harga mampu melewati batas-batas di depannya. Kita hanya mengamati reaksi harga di batas-batas ini.
Dan bukan menebak-nebak apakah harga akan tembus atau tidak. Atau memprediksi harga akan memantul di sini dan di situ. Hehehe, we are not God. Jadi batas-batas ini berfungsi sebagai rambu-rambu saja buat kita. Fokus kita tetap mengamati pergerakan harga. Lalu bagaimana kita mengamati pergerakan harga ini? Nah, untuk itulah fungsi dari WMA yang ada 6 biji di chart Anda. Saya menggunakan WMA 4, 8,12, 16,20 dan 24 untuk memonitor pergerakan harga. Dan Multima yang ada di bawah membantu saya untuk melihat arah masing-masing WMA ini. Biru berarti up dan merah berarti down. Maksudnya biar gak juling mata saya jadinya kalau hanya mengamati garis WMA yang 6 biji ini. Hehehehehehehe untuk OP. Aturannya tetap. Kita OP di BB yang flat yaitu buy di lower BB-nya. Menganalisa chart ala Kanggun www.belajarbisnisforex.com 130 dan sell di upper BB-nya. Nah, apakah kita langsung OP ketika harga berada di kriteria OP kita tadi? Tidak. Kita tetap harus mengamati kondisi keseluruhan untuk melihat OP ini nanti aman atau tidak. Dan WMA yang 6 biji ini membantu kita untuk itu selain tentu saja kita juga harus melihat batas-batas yang akan dilalui harga jika kita OP. Lalu apakah kita bisa masuk saat keadaan BB monthly, weekly dan daily sedang trending satu arah? Bisa. WMA yang 6 biji ini bisa membantu kita menemukan saat yang tepat untuk masuk. Coba backtest ke belakang hehehe tapi tetap kita mesti melihat batas-batas di depannya juga. Memungkinkan untuk profit atau tidak. Kemudian, bagaimana dengan TP? Nah, batas-batas yang kita bicarakan tadi bisa kita jadikan TP. Tetapi saya lebih suka membiarkan profit berjalan sampai memang minimal trend daily berubah. Untuk keamanan biasanya saya selalu mindset atau menggeser sell ke +1 setelah profit. Lalu bagaimana dengan sell? Hehehe Anda bisa menentukan sendiri sell ini. Atau Anda bisa menggunakan batas yang ada di bawah atau di atas OP Anda ditambah spread +1 sebagai sell. Ini terserah Anda. Hampir lupa. Di sebelah kanan atas. Terdapat panah-panah yang memberikan informasi pada kita tentang kondisi BB. Panah up berarti trending up, panah down trending down dan kuning berarti flat. Lalu panah di baris kedua adalah arah MA-nya. Panah up berarti sedang up dan panah down berarti sedang down. Menganalisa chart ala Kanggun www.belajarbisnisforex.com 131 lalu .gghv 9.0. Ini ada alatnya. Untuk membantu kita mendeteksi perubahan di tren kecil. Ini hanya WMA 3. Tujuannya biar ngasih tahu saya, hey. Tuh lihat chart karena WMA 3 sekarang up atau down, hehehehe early warning lah. Nah, sekarang kita bisa melihat betapa sederhananya analisa ini kan. Chart memang rumit terkesannya. Tetapi simple sebenarnya. Karena hanya 30 menit saya diberi waktunya. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan have a nice weekend semuanya. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Buat teman-teman teruskan mempelajari BB dan MA konsepnya. Terutama yang teknik analisa 1, praktek, review, praktek, review. Sampai teman-teman menyatu dengan irama BB dan MA-nya. Materi belum selesai. Apa yang saya bagikan baru pintu pembukanya. Setelah saya merasa teman-teman semua cukup memahami ini baru kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang sedikit agak rumit dan menjelimet awalnya. Tapi akhirnya mudah kok.